Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten tertua di Aceh. Awalnya, wilayah ini adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Aceh Selatan ini sangat luas dan panjang. Akhirnya, lambat laun Aceh Selatan dimekarkan menjadi 3 kabupaten kota: Abdia, Singkil, dan Kota Sebulu Salam. Kabupaten Aceh Selatan memiliki 18 kecamatan yang terbentang mulai dari Kecamatan Labuhan Haji Raya yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya hingga Kecamatan Trumon Timur yang berbatasan dengan Kota Sebulu Salam. Aceh Selatan didiami oleh 3 suku asli, yaitu suku Aceh, suku Anek Jame, dan suku Kluth. Sebagian besar wilayah Aceh Selatan masuk ke dalam kawasan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser, sehingga dengan hutan yang lebat dan hijau, Aceh Selatan menjadi salah satu paru-paru dunia dan memiliki tanah yang subur. Bentang alam Aceh Selatan terdiri dari 80% pegunungan dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Ketersediaan lahan yang luas untuk perkebunan dan pertanian sangat potensial, menjadikan kabupaten ini kaya sumber daya alam. Pemerintah Aceh Selatan terus mendorong petani untuk menggarap lahan yang terlantar dengan menanam berbagai macam tanaman pangan dan hortikultura. Aceh Selatan dikenal sebagai kabupaten penghasil pala terbesar di Aceh. Komoditas pala menjadi ekspor andalan yang sudah dipasarkan hingga ke mancanegara. Aceh Selatan identik pala. Kalau pala di Aceh Selatan ini kembali bagus, ekonomi Aceh Selatan ini jauh lebih baik daripada posisi hari ini. Daging pala dapat diolah menjadi manisan dan sirup pala sebagai oleh-oleh khas daerah setempat. Saya melihat di pala ini adalah lingkaran perekonomian Kabupaten Aceh Selatan. Apabila pala bagus, harga palanya bagus, itu ekonomi Aceh Selatan akan hidup. Pada tahun 2016, Aceh Selatan mampu memproduksi 4.763 ton pala. Hampir di tiap kecamatan di Aceh Selatan ditanami pohon pala. Kecamatan Labuhan Haji Raya, Meke, Sawang, dan Tapak Tuan merupakan area perkebunan pala terluas di Aceh Selatan. Semenjak tahun 2001, itu kita terjadi permasalahan, yaitu kita belum mengetahui bahwa pala yang mati itu disebabkan oleh penyakit. Kemudian terus kita mencari-cari, dan pada saat pemerintahan kami ada 4 perguruan tinggi yang melakukan penelitian terhadap penyakit pala. Dan sekarang sudah ditemukan bahwa penyakit pala itu ada jamur akar putih, ada penggerek batang, ada lumpuh layu, ada kanker. Dan alhamdulillah di penghujung tahun, di pertengahan tahun 2017, kita sudah mulai mendapat titik terang formula obatnya yang dibuat oleh seorang guru besar yang ada di Purwokerto, namanya Profesor Lukas. Dan sekarang obat tersebut bisa dibuat langsung oleh masyarakat, dan masyarakat bisa mempraktekkan langsung obatnya ke kebun pala dengan cara infus. Dan 3 bulan terakhir hasilnya sudah menunjukkan pala yang dulunya sudah kuning, setelah diinfus sudah mulai hijau kembali. Jadi sebagaimana di Samadua, sebagaimana di Air Pinang, dan juga di Mekik sudah dicoba dengan sistem infus ini. Nampaknya kita berdoakan bersama agar ini benar-benar menjadi obat yang ampuh untuk menyembuhkan dan juga memelihara tanaman pala. Selain kesuburan tanah, Aceh Selatan juga memiliki potensi perikanan yang besar.
ikan tuna dan cakalang menjadi tangkapan paling banyak di wilayah ini. Karena memiliki garis pantai Samudra Hindia yang sangat panjang. Pelabuhan modern sebagai tempat pendaratan ikan yang dibangun pemerintah menjadi penunjang aktivitas perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Dan dengan berhasilnya kita tingkatkan pelabuhan pendaratan ikan di Kabupaten Aceh Selatan, baik di Labuan Haji, Pasimuke, Labuhan Taro, Sawang Bau, Luk Pauh, Tapak Tuan, dan Bakungan. Saya melihat pengusaha-pengusaha ikan, pengusaha-pengusaha kapal yang ada di Aceh sudah bergairah. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pembangunan kilang es. Nelayan kita trauma. Pada saat banyak ikan dulu saya pernah melihat ikannya dibuang karena ketiadaan es. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini tidak pernah lagi kita mendengar di Aceh Selatan hasil tangkapan itu dibuang karena ketersediaan es. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, di bawah nahkoda Bupati Teku Sama Indra dan wakilnya Kamarsyah, pembangunan Aceh Selatan terus dipacu. Pak TS ini banyak kami rasakan nikmat bangunan-bangunan yang telah dibangun dengan kami, termasuk Jalan Rusma ke Singkil dan tembus mungkin ke Semoga. Kita sudah berusaha melakukan perubahan. Yang pertama adalah dari sektor pengelola keuangan. Awalnya Aceh Selatan ini defisit, kemudian sekarang sudah mendapat WTP, sudah mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan. Pembenahan administrasi dan tata kelola keuangan yang baik, juga transparan, sehingga kabupaten ini mendapatkan penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian dari pemerintah pusat. Dari tata kelola pemerintahan, kita sudah berupaya membawa seluruh aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Aceh Selatan untuk bekerja maksimal dan mengabdi dan melakukan kerjasama yang baik. Dan ini untuk menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Pembangunan infrastruktur jalan pertanian dan perkebunan terus dibenahi. Selama ada jalan, masyarakat sama 2 pantai luas umum telah dapat berjalan lancar ke Kabul. Tanggapan kami masyarakat Pantai Luas Pak, berterima kasih banyak atas pembangunan jalan yang dibangun tahun belakang dan sekarang udah dibangun jembatan satu lagi Pak. Kalau seandainya jembatan ini nggak ada, kami terpaksa nginap di gunung Pak. Nah, setelah airnya sudah ini surut, barulah kami bisa pulang Pak. Mudah-mudahan ke depan akan dibangun satu lagi Pak di atas ini, sekitar 100 meter dari sini ada satu lagi Pak yang membutuhkan jembatan. Kalau itu dibangun mungkin masyarakat Pantai Luas barulah agak merdeka Pak lah untuk pergi ke kebunnya Pak kan. Juga sarana kesehatan oleh pemerintah Aceh Selatan dengan membangun rumah sakit rujukan terbesar di wilayah Pantai Barat Selatan. Kemudian juga kita tingkatkan rumah sakit umum Wilidin Awai dari tipe C menjadi tipe B. Kamarnya sudah berkelas, ada VVIP, ada kelas 1, ada kelas 2. Jadi sehingga masyarakat kita lebih leluasa memilih. Kita ditunjuk rumah sakit rujukan di wilayah barat, bukan regional. Kalau regional itu ada di Melabuh, ada di Birun dan lain-lain. Kita adalah rumah sakit rujukan.
merujukan untuk 4 wilayah kabupaten kota, yaitu Aceh Selatan, Simelu, Singkil, dan Sepuluh Salam. Jadi kita sudah berusaha maksimal ini, dan kita terus mempersiapkan diri sebagai rumah sakit regional ini menyediakan dokter-dokter yang cukup. Membangun puskesmas rawat inap di seluruh kecamatan untuk memudahkan masyarakat berobat. Baru-baru ini ada dibuat seperti SMA, ya, SMA, kedua Kesmas. Kondisi pelayanan kesehatan masyarakat di Aceh Selatan ini harus memperdekat pelayanan kepada masyarakat. Maka awalnya kita di tingkat puskesmas hanya rawat inap 7, tapi sekarang sudah hampir 20 puskesmas kita rawat. Pembangunan kolam ikan dan udang air tawar terus dipacu. Kolam ikan Minapolitan di Kampung Indradamai, Kecamatan Kelut Selatan mencapai 20 hektar lebih yang terus dipacu pembangunannya. Dalam memimpin Aceh Selatan, Teguh Sama Indra memiliki cita-cita membangun infrastruktur bagi para petani dan nelayan. Sebenarnya pencetusan Minapolitan itu sudah pemerintahan sebelumnya. 1 tahun saya sebelum jadi bupati sudah dicetuskan Minapolitan di wilayah Kelut, di 5 kecamatan wilayah Kelut. Tapi waktu itu belum sempat ditindaklanjuti, maka semenjak tahun 2014 itu kita galakkan. Dan saya melihat masyarakat kita, begitu kita masuk ke desa-desa yang sawahnya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, seluruh masyarakat desa itu meminta kepada kita, mohon nanti di sawah kami dijadikan kolam, Pak. Jadi saya melihat hasil tambak, hasil kolam ikan yang dikelola masyarakat, khususnya di wilayah Minapolitan, baik Indradamai maupun Pasiraja, saya lihat ada nilai tambah untuk sumber ekonomi masyarakat. Saya mengharapkan kepada petani, baik petani tanaman pangan, petani perkebunan maupun nelayan, agar bisa memanfaatkan potensi yang sekarang kita miliki ini dengan mengelola dengan sebaik-baiknya. Dan tidak lupa untuk melakukan investasi. Dari hasil yang sudah diperoleh, dia harus menabung untuk mempersiapkan diri masa depan anak-anak yang membutuhkan biaya. Insya Allah pemerintah selalu berada membimbing dan membawa masyarakat kita ini terus ke arah yang lebih baik. Pemerintah Aceh Selatan juga berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Bupati T. Sama Indra perlahan membenahi fasilitas objek wisata yang ada di seluruh Aceh Selatan. Beberapa destinasi wisata Aceh Selatan menjadi primadona bagi wisatawan luar daerah. Bukit Gemilang merupakan tujuan wisata baru. Kita dapat melihat dan menikmati kota Tapak Tuan dan panorama Samudra Hindia dari ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Objek wisata legenda Tapak Raksasa dan Makam Tuan Tapa dengan cerita yang sudah mendunia. Wisata legenda Putro Mutupang di Labuan Haji. Hamparan pasir putih dan idingen Lok Pau. Wisata tinggalan sejarah.
benteng dan makam Raja Trumon dipenuhi ukiran ornamen dan seni kaligrafi indah akan mengulang memori kehebatan Kerajaan Trumon Raya Aceh Selatan pada masa lalu. Di sektor pendidikan, Aceh Selatan didukung oleh keberadaan 359 unit sekolah yang aktif, terdiri atas 203 unit sekolah dasar, 27 unit madrasah ibtidaiyah, 58 unit sekolah menengah pertama, 19 unit madrasah sanawiyah, 44 unit sekolah menengah atas, dan 8 unit madrasah aliyah. Kemudian juga banyak dari sektor pendidikan, kita memberikan peluang-peluang untuk mahasiswa kita untuk belajar ke luar daerah yang dulunya kita hanya anak-anak kita Aceh Selatan ini tidak berani menunjukkan diri ke universitas yang ternama di Indonesia. Tapi alhamdulillah kita anak Selatan sudah ada di IPB, sudah ada di Unpad, sudah ada di Surabaya. Aceh Selatan juga memiliki sejumlah pesantren yang sudah meluluskan ribuan santri. Bahkan beberapa di antaranya menjadi ulama karismatik. Setiap tahun ada ribuan santri yang menuntut ilmu di sejumlah pesantren di Aceh Selatan. Salah satunya pesantren Darussalam yang didirikan oleh ulama besar Aceh, Abuya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Dalam bidang pelayaran, Aceh Selatan merupakan pintu masuk untuk menuju Pulau Simelu dengan pelabuhan penyeberangan di Labuan Haji. Selain itu, di Aceh Selatan juga memiliki pelabuhan perikanan dan barang untuk menunjang perdagangan. Aceh Selatan juga salah satu wilayah yang pelabuhannya bisa disinggahi kapal-kapal besar yang membawa barang-barang penting dari provinsi lain di Indonesia.